Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kuliah dimulai, saya persilakan teman-teman untuk berdoa masing-masing, berdoa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, saya lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis titik impas. Yang mana materi ini lanjutan dari aplikasi ekonomi dalam fungsi linear. Kita sudah membahas kemarin ada fungsi penerimaan, ada fungsi penawaran, keseimbangan pasar setelah adanya pajak, dan adanya subsidi. Nah, pada kali ini, pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari aplikasi ekonomi tersebut dalam fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis titik impas. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yaitu adalah fungsi biaya. Fungsi biaya atau kalau kita sering tuliskan ya, ini merupakan total cost. Mungkin di situ belum saya tuliskan ya. Fungsi biaya itu merupakan total cost. Yang mana fungsi biaya itu sendiri terdiri dari dua biaya. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, FC, dan yang kedua adalah variable cost atau VC. Nah, apa sih fixed cost? Ada fixed cost atau biaya tetap ya, merupakan biaya yang sifatnya tetap, dia tidak terpengaruh oleh volume kegiatan, dan dia sifatnya tetap harus ada dan dibayarkan setiap istilahnya setiap bulannya. Nah, contohnya apa dari biaya tetap itu? Misalnya ya, biaya sewa gedung, biaya sewa kendaraan, lalu biaya gaji karyawan. Nah, itu dinamakan oleh fixed cost. Yang mana kalau fixed cost ini, dia tidak terpengaruh oleh berapapun jumlah volume kegiatan perusahaan, berapapun volume produksi dari perusahaan. Selanjutnya, untuk variable cost. Nah, variable cost ini merupakan biaya yang sifatnya dia bisa berubah sesuai dengan volume kegiatan atau volume produksi dari si perusahaan tersebut. Jadi kalau yang satu tadi biayanya tetap, nah kalau yang satunya variable cost ini mengikuti, istilahnya mengikuti kegiatan dari perusahaan. Gitu. Lanjut lagi, kalau variable cost ini tergantung dari seberapa besar kuantiti atau produksi dari perusahaan, maka semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula biaya variabelnya. Begitu. Nah, kita lanjut ke bentuk fungsinya. Nah, bentuk fungsinya dari persamaan, bentuk fungsi persamaan fungsi biaya ya, sudah saya sebutkan tadi, ada fixed cost, ya ini, ada variable cost, yang mana C ini yang dimaksud dengan total cost tadi, atau cost, atau biaya. C sama dengan FC plus VC. Ya, gitu. Jadi teman-teman, rumus ini dihasilkan dari pertama VC. VC itu tadi fixed cost ya, dia sifatnya tetap. Seperti yang disebutkan tadi, dia merupakan suatu konstanta. Gitu. Nah, sedangkan kalau variable cost, dia sifatnya tergantung dari si quantity. Nah, ada biaya per unitnya, nanti dikalikan dengan berapa sih kuantitas yang dihasilkan, berapa sih jumlah unit yang dihasilkan. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Cost atau total cost itu didapat dari fixed cost ditambah dengan variable cost yang ini. Sehingga kalau lebih dijabarkan lagi, cost itu terdiri dari K atau biaya tetap itu sendiri ditambah dengan variable cost-nya, V kali dengan Q. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya nanti akan menjadi
sama dengan FC plus VC, atau kalau nanti sudah dalam bentuk penjabaran, bisa menjadi K plus FQ. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya hapus dulu. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi, kurva fungsi biaya. Nah, fungsi biaya memiliki kurva, seperti halnya fungsi permintaan, penawaran. Nah, untuk variabel cost, dia sifatnya tetap, maka dia menggunakan garis lurus ini. Jadi, garis lurus ini dinamakan sebagai variabel cost, gitu teman-teman. Oh, mohon maaf, dinamakan sebagai fixed cost, yang mana dia memiliki sumbu tegak. Ya, jika digambarkan dalam gambar Cartesius tadi, dia memiliki sumbu tegak. Nah, sumbu tegaknya itu didapat dari mana? Didapat dari jumlah biaya, dan sumbu mendatarnya adalah volume produksi. Sehingga dia memiliki garis lurus horizontal. Nah, seperti ini ya. Dia memiliki garis lurus horizontal. Nah, bagaimana untuk fixed cost? Variable cost. Nah, variable cost itu dia memiliki garis sumbu yang dari kiri ke kanan atas, berupa garis lurus ke kanan atas. Kemiringannya yaitu gradiennya positif gitu, teman-teman. Sehingga dia kalau di sini dia memiliki gambar ini ya, fixed cost atau V kali Q. Nah, apa itu CK plus VQ? Seperti yang tadi dijelaskan. C ini adalah merupakan total biaya atau total cost. Sehingga untuk total cost, dia akan menjadi K plus variabel kali quantity. Seperti itu. Nah, penjelasannya, jika digambarkan dalam variabel diagram Cartesius, garis biaya totalnya itu, atau cost-nya, merupakan gabungan dari biaya tetap dan garis total biaya variabel, yaitu berupa garis lurus ke kanan atas dari kemiringan positif dengan titik awalnya itu pada titik 00, tetapi dimulai dari biaya tetap. Nah, gitu teman-teman. Sehingga untuk total biaya ini dia dari kiri ke kanan atas, tapi dia dimulainya dari si fixed cost gitu, teman-teman. Ini contoh soal, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu ada 20.000, sedangkan variabelnya ditunjukkan dengan persamaan variabel cost sama dengan 100Q, yang menandakan bahwa ada biaya variabel sebesar 100 gitu. Nah, kuantitinya itu kan mengikuti nanti seberapa besar sih produksinya, seberapa besar sih kuantiti yang dihasilkan, nah seperti itu. Nah, di sini tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Lalu yang kedua, berapa sih biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Nah, di sini kita sudah ada variable cost, fixed cost, variable cost gitu. Fixed cost-nya ada 20.000, variable cost-nya ada 100.000. Nah, untuk menentukan berapa sih total biayanya, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. 20.000 ditambah dengan 100Q. Nah, ini merupakan bentuk persamaannya. Bentuk persamaan dari total biaya. Nah, di sini kita bisa masukkan, karena di sini diketahui kuantitinya ada 500, maka tinggal dimasukkan, oh total biaya akhirnya adalah 70.000. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke dalam grafik diagram Cartesius. Untuk fixed cost ya 20.000, dan untuk si variable cost-nya adalah 100Q. Nah, ini sifatnya tetap ya teman-teman. 100Q. Nah, 100Q ini kan didapat dari tadi. Ini ya, variable cost-nya
dapat 100 Q, dan untuk total biayanya itu adalah 70.000. Yang mana dari 500 ini total biayanya adalah 70.000. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penjabaran dari pertanyaan tadi ya, terkait dengan fixed cost dan variable cost. Lanjut lagi ke fungsi penerimaan. Kalau tadi kita membahas fungsi biaya, sekarang kita fungsi penerimaan. Nah, penerimaan total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang. Oke. Revenue atau penerimaan itu didapat dari quantity kali dengan price atau harga. Nah, sehingga mendapatkan nih berapa sih total penerimaannya dalam satu periode. Untuk kurva penerimaan total sama ya seperti kurva untuk variable cost. Karena apa? Karena harganya itu juga dipengaruhi oleh berapa sih kuantitas yang dihasilkan. Nah, langsung ke soal, harga jual produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah 200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan. Lalu berapa besar penerimaan bila terjual adanya barang sebesar 350 per unit. Dari sini kita harus tahu dulu bentuk persamaannya. Nah, kita tuliskan dulu. Untuk penerimaan rumusnya adalah P kali Q atau Q kali P. Sehingga untuk nilai R itu adalah 200Q. Nah, ini baru bentuk persamaannya dulu, teman-teman. Nah, lanjut tadi, pertanyaan selanjutnya, apabila jika kuantitinya 350, maka penerimaannya berapa? Oh, 750. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita membahas tentang analisis pulang pokok atau titik impas, yang mana analisis ini merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Gitu. Artinya sampai berapa sih kita harus menghasilkan pendapatan sehingga kita tuh bisa menutup biayanya itu. Kita tuh tidak rugi sama sekali. Sehingga analisis pulang pokok ini dapat dinyatakan sebagai profitnya 0 atau P-nya 0 terjadi apabila penerimaan itu sama dengan cost-nya, total biayanya. Sehingga apa? Perusahaan itu tidak memperoleh keuntungan, tapi juga tidak memperoleh kerugian gitu. Jadi sampai berapa sih kita harus menjual kuantiti itu sehingga kita tuh tidak mengalami kerugian. Nah, secara grafik ditunjukkan perpotongan kurva R dan kurva C. Tadi ya, kurva R itu sama dengan kurva seperti kurva variable cost, dan kurva cost itu C ya, di mana dia di atas dari fixed cost-nya tadi. Sehingga di mana sih nilai titik impasnya? Titik impasnya di sini, teman-teman. Di tengah-tengah ini merupakan nilai titik impasnya. Jika ke kanan ini dihasilkan P-nya lebih dari 0, maka perusahaan mengalami keuntungan. Kalau P-nya itu dikurang dari 0, maka perusahaan akan mengalami yang namanya kerugian. Kita langsung masuk saja ke soal. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan seperti ini. C, ini kan adalah biaya totalnya, 20.000 plus 100Q. Dan penerimaan totalnya adalah R sama dengan 200Q. Ditanyakan ada dua, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan mengalami pulang pokok atau break-even point. Lalu apa yang terjadi jika perusahaan memproduksinya 150 unit? Nah, sekarang C merupakan 20.000 plus 100Q, R-nya adalah 200Q. Nah, syaratnya dari titik impas tadi kan apa? Penerimaan itu sama dengan cost, R sama dengan C. Gitu kan? Nah, R-nya berapa? R-nya di sini 300 ya. Oh, di sini kita ganti dulu R-nya. Oke, R-nya adalah 300Q sama dengan berapa? 20.000 ditambah 100Q. Dihasilkan berapa? Oh, Q-nya 100. Nah, ternyata dari persamaan R,
300Q dan cost 20.000 plus 100Q memiliki titik impas ketika tingkat produksi yang dihasilkan adalah 100 unit. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika yang dihasilkan itu 150 unit? Nah, karena pertanyaan tadi, apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit, maka ya, tinggal kita masukkan saja, ini kan keuntungannya, laba. P ini adalah laba. Laba itu didapat dari apa? Penerimaan dikurangi dengan biaya. Sehingga apa? Penerimaannya 300Q dikurangi 20.000 ditambah 100Q. 200Q ini didapat dari 300Q kurangi 100 ya, karena ini negatif, dikurangi dengan 20.000. Langsung dimasukkan saja. 200 dikali 150 dihasilkan adalah 10.000. Nah, ketika kuantitinya bertambah 50 unit, nah, kan tadi break even point dinilai 100 unit ya. Ketika barang yang dihasilkan lebih 50 unit atau 150 unit, maka perusahaan akan mengalami keuntungannya sebesar 10.000. Nah, gitu teman-teman. Nah, silahkan teman-teman cermati dan pahami lagi terkait dengan materi ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, saya persilahkan teman-teman untuk mengakses di WhatsApp group terkait dengan diskusi terkait dengan materi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara virtual ya teman-teman, dan semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.